Three, two, one. Assalamualaikum, apa kabar Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Pandu kabarnya juga? Alhamdulillah. Bu Sinta, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan mencoba mempraktikkan supervisi akademik Ya, dari guru penggerak angkatan 10. Kebetulan saya mengikuti program tersebut. ya. Ini akan saya lampirkan di aksi nyata saya, dan saya memohon izin kepada Bu Sinta, nanti karyanya akan saya lampirkan di link YouTube saya pribadi. Ya, seperti Kalau itu. mudah-mudahan bisa membantu Pak Iya, Pandu ya. terima kasih sekali. Mungkin yang pertama yang disebutnya di guru penggerak itu ada yang disebut coaching ya Bu Sinta. Kalau coaching itu istilahnya memberi solusi atau memaksimalkan potensi dari Bu Sinta sendiri. Ya, mungkin di sini Bu Sinta menemukan masalah dari pembelajaran, apakah ada permasalahan dari muridnya, dari pembelajarannya atau daya serap muridnya, menemukan kira-kira Bu Sinta. Kalau permasalahan mungkin pasti ada ya Pak Ya. Pandu ya. Baik itu dari peserta didik ataupun dari saya pribadi. Ya, Nah kalau misalkan dari peserta didik dulu boleh? boleh. Kalau dari peserta didik untuk mata pelajaran bahasa Inggris, ini kan memang kita sudah tahu mindset peserta didik itu seperti apa dalam Ya. pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Jadi mindsetnya itu sudah berpikir bahwa pembelajaran ini sulit. Iya. Kemudian juga kalau sudah berpikir sulit, berarti minatnya juga pasti kurang gitu Iya, dalam betul. proses pembelajaran. Jadi permasalahannya adalah di mindset peserta didik yang berpikir bahwa mata pelajaran bahasa Inggris ini mata pelajaran yang sulit. Iya. Gitu. Ketika saya tanya apa sih kesulitannya, mereka bilang, Bu, vocabulary kami kurang. Iya. Seperti itu. Kemudian juga, Bu, sulit untuk mengucapkan. Jadi mungkin di pronunciation. Iya. Itu dari peserta didik. Kemudian kalau dari saya pribadi, mungkin kalau saya dalam pemilihan model pembelajaran dan juga media yang digunakan, Ya. itu kan karena kalau saya akui kan kalau saya mungkin untuk IT-nya masih perlu belajar. Oh iya. Jadi kalau untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu, saya harus agak sedikit berpikir keras gitu Pak Pandu. Bagaimana menggunakan media yang menarik untuk peserta didik supaya peserta didik itu berminat gitu. Iya. Minatnya untuk pembelajaran bahasa Inggris itu meningkat. Mungkin itu kesulitannya gitu. Kira-kira kalau untuk pertemuan sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Sinta, tujuan pembelajaran di luar TP Modu Ajar ya, kira-kira untuk yang kelas yang akan kita supervisi apa? Sekarang ini kebetulan materi yang akan disampaikan Ya. itu tentang descriptive text. Jadi ini di kelas 11 AKL 3. Jadi ini untuk skillnya itu saya mencoba untuk yang writing presenting. Jadi menulis dan mempresentasikan. Jadi di sini tujuan pembelajarannya saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami simple present tense. Oh, Ini kan iya. simple present tense ini berhubungan dengan language feature dari descriptive text. Iya. Ya, itu kemudian juga ingin lebih mengembangkan lagi kreativitas, ide, gagasan peserta didik dalam membuat teks deskriptif. Iya. Seperti itu. Mungkin tujuan pembelajaran. Kemudian nanti setelah membuat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya dari peserta didik membuat teks deskriptif. Mungkin itu tujuan pembelajaran Pak. Jadi pengembangan yang Ibu mau capai itu, yang pertama peserta didik mampu memahami atau mengaplikasikan simple present. Kemudian juga mampu membuat teks deskriptif, dan yang terakhir mampu mempresentasikan hasil karya peserta didik, yaitu berupa teks deskriptif. Berarti kalau presentasi itu termasuknya pengembangan dari simple present tadi ya? Iya, pengembangan dari simple present. Iya. Strategi yang dipersiapkan Ibu kira-kira apa? Untuk strategi, saya menyiapkan media
pembelajaran, tapi ini masih sederhana ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan saya. Saya berpikir bahwa kalau menggunakan gambar akan lebih menarik gitu buat peserta didik. Jadi saya menggunakan media pembelajaran picture to picture. Jadi saya menyajikan sebuah gambar, kemudian nanti kebetulan ini saya mau memakai strategi pembelajaran kooperatif. Jadi diskusi nanti, jadi kelompok. Saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nanti mereka diberikan tugas. Nah, tugasnya itu berupa LKPD. Nanti LKPD-nya saya meminta peserta didik secara berkelompok berdiskusi untuk membuat pertama dari gambar yang saya sajikan. Mereka membuat kalimat simple present tense based on the picture, itu berdasarkan gambar yang disajikan. Nanti ada beberapa gambar yang saya berikan. Setelah itu, setelah mereka membuat kalimat simple present, baru mereka menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah teks. Berarti strateginya Ibu menggunakan media yang menarik, salah satunya tadi ya, Iya, KPD, di ya, dalam KPD-nya ada gambar. Iya, ada picture to picture. Jadi mungkin baru itu, kemudian juga ada video pembelajaran. Saya menyajikan sebuah teks deskriptif. Ini sebagai gambaran saja, sebagai contoh untuk peserta didik seperti apa teks deskriptif itu. Jadi sebelum mereka membuat, mereka bisa melihat dulu contohnya seperti apa, dan mereka juga bisa menganalisis dulu teks deskriptif itu seperti apa. Sekaligus juga mencari tahu kalimat simple present itu seperti apa. Jadi ketika membuat, mereka sudah ada gambaran. Dan ini juga saya mengambil nanti mohon masukannya ya Pak Pandu ya, kalau misalkan saya masih ada ini. Tapi kalau menurut saya ini untuk strategi pembelajaran kooperatif supaya peserta didik ini bisa bekerja sama gitu. Jadi mungkin ada peserta didik yang kurang aktif, mereka bisa dibantu dengan temannya yang aktif yang berarti memakai kooperatif learning juga ya? Iya. Jadi peserta didik ini bekerja sama dan saling memotivasi, saling membantu. Kalau misalkan ada peserta didik yang belum aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Cara Ibu Sinta, kalau itu berarti kan kooperatif pada kelompok ya? Cara Ibu Sinta menganalisis kebutuhan siswanya seperti apa? Saya membagi kelompoknya. Saya melakukan dulu tes diagnostik, tapi saya mencoba untuk memberikan beberapa pertanyaan. Kemudian saya melihat ada beberapa siswa yang aktif, tidak semuanya, tapi memang ada beberapa, ada 5 atau 6 siswa yang secara aktif menjawab pertanyaan saya. Karena memang ini pertama saya masuk ke kelas tersebut ya Pak Pandu ya, jadi saya belum mengenal semua peserta didiknya. Tapi dari penilaian awal saya, ini ada beberapa siswa yang aktif. Nah, siswa yang aktif ini saya jadikan leader dari setiap kelompok. Nanti saya juga melihat, ini udah berapa 3 hari, saya juga melihat siswa yang memang sedang gitu. Ada juga yang pendiam, tapi pendiam juga ini belum tentu ini sih sebenarnya. Cuman saya berpikir berarti ini siswa ini perlu lebih dimotivasi lagi. Kira-kira dari angka saya memberikan interval angka 1 sampai 10. Proses pembelajaran Bu Sinta yang sudah dilakukan nilainya di berapa nih? Kalau sekarang mungkin antara 7,5 sampai 8. 75 sampai ke 80 ya? Ya, sampai itulah mungkin masih standar kok. Untuk mencapai target 100-nya, langkah Bu Sinta mau seperti apa? Ini nanti mungkin saya akan menyiapkan lagi metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemudian juga saya akan lebih banyak belajar lagi karena kebetulan kelemahan saya di IT, Pak Pandu. Jadi sementara ini kan kalau pembelajaran yang menarik itu memang berkaitan dengan IT. Jadi kedepannya saya mungkin akan seperti sebelumnya sharing dengan Pak Pandu pembelajaran yang itu seperti apa gitu untuk itu kebaikan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi pertama saya mungkin akan sharing dengan teman sejawat gitu. Kemudian juga saya akan terus memperbaiki kekurangan saya dan belajar lagi gitu. Terutama di bidang IT ini supaya bisa menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik nanti ke depannya. Iya.
Ibu Sinta sebetulnya dari awal tujuan pembelajarannya itu berkenaan dengan deskriptif, yang kedua untuk meningkatkan simple present anak ya, dan pengembangannya yang hendak dicapai itu untuk menuju pada presentasi murid bisa mempresentasikan hasil karya yang berbentuk deskriptif. Sebetulnya itu sudah bagus sekali. Terus strateginya juga memakai APD, menggunakan feedback juga tadi video ya ada, itu sudah bagus juga. Nanti mungkin di kelas saya ingin melihat praktisnya, mohon izin untuk masuk kelasnya. Mohon masukannya juga nanti. Ya, insya Allah. Sebenarnya sama, kita sama-sama belajar ya. Saling memotivasi ya Bu Sinta, kebetulan mata pelajaran kita sama. Nanti mungkin apakah yang dibicarakan Bu Sinta ini sesuai atau tidaknya, kita lihat di praktek kelas nanti. Kalau misalnya ada kekurangannya juga dari saya, kita sama-sama memperbaiki ya Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before we start our activity today, I would like to check the student presenters. Okay, so please raise your hand or say present if I call your name one by one. Okay. Ini kelas 11 This is our third meeting. Alisa Petriani. Alisa Nolisa. Asep Febriani. Okay, class, today we still study about descriptive text. But before we go on to our new material, I would like to review our material yesterday. So, I will give you some questions related with our material yesterday. Okay, yesterday we studied about descriptive text. So, did you still remember what is the generic structure of descriptive text? Okay, you can answer the question. You can revise your head. What is the generic structure of descriptive text? Struktur teks dari deskriptif itu apa? Itu apa? Okay, good. Identification and description. Okay, next. How about the language feature? Do you still remember what is the language feature of descriptive text? Okay, you can write it down. Okay, simple present tense. Next. Exactly. Is there any language features available in descriptive text? Just adjective and simple present tense. Okay, simple present tense and adjective. Okay, next. What is the purpose of descriptive text? Apa tujuannya? Atau social function dari descriptive text? Okay, you answer the question. Siapa yang menjawab? Apa tujuannya? You can answer in Indonesian language or in English language. Okay, if you can answer it in Indonesian language. Siapa yang menjawab? Raise your hand. Just go. What is the purpose of descriptive text? Ada yang tahu? The other student? Tidak ada yang tahu? Asep? Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk mengetahui secara detail apa yang sedang dijelaskan pada objek tersebut. Okay.
to give information about the object. Okay, good answer. Thank you. So, then all the information related with descriptive text. We get from the general structure and then language, feature, and societal function. And how about the definition? Definisinya apa pengertiannya? Jadi setiap teks itu pasti punya pengertian yang berbeda. Oke, siapa yang mau coba jawab? What is the definition of descriptive text? Baik. Boleh? Silakan. Descriptive text is a text that is a particular object. It could be things, person, or places. Itu ya. Jadi that's all the information related with descriptive text. Hari ini kita akan sebentar belajar tentang descriptive text. Yesterday, I gave you an assignment to analyze the example of descriptive text. Jadi kemarin ini kita kalian untuk menganalisis teks deskriptif dan menemukan informasi yang terkait dengan teks deskriptif. Hari ini we still study about descriptive text. But today, I will ask all the students to make a descriptive text. Jadi hari ini kalian akan membuat sebuah teks deskriptif. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang simple present tense. Ini terkait dengan language feature dari descriptive text. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu membuat teks deskriptif. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya atau teks deskriptif yang kalian buat di depan kelas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi ya, menganalisis atau mengidentifikasi atau memahami simple present tense. Yang kedua, membuat teks deskriptif. Yang ketiga, mempresentasi. Misalkan ini yang mandai, kalau ini ada ini. Ini berarti dari mana? The people allow us for the word now everywhere is one of the greatest art works that ever translated that world. The temple was built by Silla dynasty during the 8th century. It is more than 2 million stones. It's the biggest temple in the world. After the Zionist duration, the Buddha is visited by more and more tourists. But domestic and foreign tourists, most of them admire the Buddha temple because of its beauty, its elegance, and the story of their life on this world. Domestic tourists usually go there by bus or by postcard, while foreign tourists like to join travel touring because they don't need to take of the transportation, accommodation, and internet. There are so many checks around the location, it makes them easier to check the money, but some of them like to bring credit cards on check. Which one? First group? Kelompok satu yang mana? Raise your hand. Okay. Second group? Okay. Third group? Okay. Fourth? Okay. And last fifth ya. Grup kelima. Semuanya sudah bergabung di kelompok masing-masing. So now I will show you a video. The video relate with descriptive text. Ya. Please watch the video and analyze ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan video yang akan ditayangkan. Okay? Okay. What kind of information that you get from the video? Setelah tadi melihat video yang ditayangkan, informasi apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Asep, please. Example is
from the Central Java. Oke, Candi Borobudur berasal dari Jawa ya. Nah, sentral itu di tengah-tengah ya. Jadi Central Java itu adalah apa? Oke, Borobudur Temple itu maksudnya apa? Things, person, or places. Places. Oke. So, seperti yang sudah dibilang tadi, kalian harus bisa membuat satu teks deskriptif ya. Tapi di sini ibu menggunakan metode picture to picture. Jadi nanti ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Di sini ibu sudah menyajikan ada beberapa, ini sebelum membagikan ya supaya nanti tidak ada pertanyaan bagaimana mengerjakannya. Jadi nanti di sini ada gambar ya. Ibu menyajikan beberapa gambar di sini. Nanti akan kalian lihat nanti ya. Ibu akan bagikan. Ada beberapa gambar di sini banyak. Oke. Nah, nanti tugas kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ketika kalian menggambar ini, melihat gambar ini ya, ini kalian harus membuat satu kalimat. Kalau misalkan deskriptif itu menggunakan apa? Tensesnya. Simple present tense. Berarti kalian harus membuat satu kalimat simple present tense, tapi berdasarkan gambar yang kalian lihat, ya, yang kalian amati ini. Kemudian juga picture 2 dan seterusnya. Nanti ini kalian buat satu gambar bisa lebih dari satu kalimat, silakan. Tapi minimal satu kalimat saja. Ingat ya, menggunakan simple present tense. Jadi nanti, nah setelah semuanya selesai, gambarnya ini sudah ada kalimatnya masing-masing, kalian susun kalimat tersebut menjadi sebuah teks deskriptif. Ini nanti akan berbeda-beda, walaupun gambarnya sama, tapi setiap kelompok nanti kalimatnya akan berbeda. Tergantung bagaimana kalian mendeskripsikan gambar yang kalian amati. Paham? Paham ya? Paham ya tugasnya ya? Nanti di sini ini karena selain kalian harus membuat, kalian juga harus bisa memahami dan membuat kalimat simple present tense. Maka nanti kalimatnya kalian tulis dulu di sini boleh, di samping gambar juga boleh ya. Ibu pada langsung di samping gambar silakan. Tapi kalau misalkan mau, cuma ini mungkin terbatas ya, ini bikin kolomnya ya. Jadi di samping gambar saja. Jadi nanti kalau kelas sudah selesai mengerjakan tugasnya. Okay, so in your finish group assignment, it's time for each group to present your discussion result in front of the classroom. Yeah. Okay. Now, which group will perform first? Grup mana yang akan perform pertama kali? Silakan. Raise your hand. Our group has a presentation today. So I see all the group, yeah, each group has a good performance today. So keep applause for our group. Ini presentasi bahasa Inggris sudah berapa kali kalian? Waktu kelas 10 pernah presentasi? Pantesan sudah bagus ya. Jadi nanti tinggal dilatih kembali. Hanya saja ada little correction. Ini hampir semuanya sama ya. Ini permasalahannya hanya ada di pronunciation. Jadi yang pertama, kalau ibu lihat ini dari confidence kalian. Kalau kalian sudah confident, sudah percaya diri, nanti untuk pronunciation-nya akan lebih baik lagi. Ya itu yang pertama. Kemudian nanti untuk kalimatnya, ini ada kalimat yang memang simple, ada kalimat yang memang agak panjang ya. Jadi nanti, tapi secara keseluruhan, ibu bisa menyimpulkan bahwa hampir semua grup di sini sudah bisa membuat kalimat simple present tense. Dan untuk teksnya juga di sini walaupun ibu memberikan gambar yang sama, tetapi isi teksnya berbeda ya. Ini sesuai dengan ide dan gagasan dari setiap kelompok atau setiap grup. Oke, good job ya untuk hari ini. Untuk besok kita masih akan tetap belajar lagi tentang descriptive text ya. Jadi untuk hari ini ibu rasa sudah cukup. Besok tetap dengan descriptive text, tapi besok presentasinya analyzing descriptive text. Jadi besok langsung ke presentasi saja ya. Karena ini sudah pertemuan ketiga ya. Kita tetap membahas descriptive. Takutnya kalian nanti
boring gitu ya. Oke, sebagai kegiatan penutup sebelum Ibu tutup kegiatan hari ini, Ibu ingin bertanya dulu bagaimana kesan-pesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Jadi ini juga akan menjadi masukan untuk Ibu. Siapa yang mau memberikan kesan-pesannya itu, apa yang harus diperbaiki dan kesan-pesannya seperti apa? Silakan yang mau mewakili. Apakah pembelajarannya ini membosankan atau kalian enjoy dalam mengikuti pembelajaran? Nanti kita akan perbaiki lagi ke depannya. Jadi nanti ada masukan, ada kesan-pesan dari kalian. Siapa yang mau memberikan pesan-pesan? Boleh memberikan masukan juga. Asep biasanya, menurut Asep pembelajaran hari ini seperti apa? Kalau misalkan ada kekurangan, mungkin nanti kita jadikan masukan. Untuk pesan saya tidak punya pesan, saya punya kesan yang tersendiri. Saya tidak tahu semua kesan teman-teman, tapi kesan saya menurut saya ini sangat memberikan manfaat. Seperti contohnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti apa itu tes deskripsi dan apa itu pantai kuta dan sebagainya. Yang lain, terima kasih Asep. Yang lain mungkin ada yang memberikan lagi. Tidak apa-apa, kalau berupa kritik juga itu tidak apa-apa. Karena Ibu juga masih sama belajar seperti kalian ya. Jadi kan Ibu tidak tahu keinginan dan kebutuhan kalian seperti apa. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama memberikan masukan. Oke, di bagian mana yang menurut kalian ini mengalami kesulitan ketika tadi dalam proses pembelajaran? Bagian mana yang kalian merasa bahwa saya merasakan kesulitan nih di bagian aktivitas ini? Atau bagian mana yang menyenangkan menurut kalian? Apakah bagian presentasi menyenangkan? Ya, jadi kalian bisa melatih mental. Tadi yang dari kelompok 4 ya Asep ya? Kelompok 4 hanya sendiri, tapi yang lain berdua ya. Oke, tapi tujuh ya untuk semuanya. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Oke, class, thanks for your attention. See you tomorrow. Tomorrow we still study about descriptive text. I think enough for today. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Sinta kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana hari ini? Alhamdulillah, cuma sedikit dulu saja. Mudah-mudahan cepat sehat kembali. Amin. Bu Sinta, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Kemarin tanggal 24. Nah, sekarang saya meminta izin untuk melakukan observasi pascanya. Setelah kemarin melakukan, paling yang saya akan catat itu refleksi selama Bu Sinta mengajar. Apakah dari tujuan Bu Sinta kemarin, tujuan pembelajaran, pengembangan yang sudah dicapai itu ada kendala atau tidaknya? Silakan Bu Sinta menjelaskan kepada saya. Alhamdulillah kemarin sudah saya laksanakan untuk proses pembelajarannya. Sejauh yang saya rasakan kemarin sudah berjalan, tapi memang ada beberapa kendala yang saya hadapi. Yang pertama itu ada beberapa peserta didik yang memang mungkin belum aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Gitu. Kemarin sudah saya coba untuk meminta temannya untuk mengajak supaya temannya ini bisa lebih aktif lagi. Kemudian juga masalah peserta didik yang masih belum percaya diri ketika mereka harus presentasi ke depan gitu. Jadi masih ada peserta didik yang ketika saya meminta salah satu grup masih ada yang saling tunjuk gitu. Dan kamu aja yang presentasi gitu. Jadi ini mungkin masalah percaya diri peserta didik gitu, dalam perform di depan kelas gitu. Itu kendalanya. Kemudian juga mungkin itu saja kendala yang saya alami kemarin ketika pembelajaran. Dan ada sedikit lagi mungkin pengkondisian kelas gitu ya. Kemarin pas saya perhatikan ternyata memang untuk penempatan grup-grup ya gitu, itu mungkin itu yang saya belum harus perbaiki lagi ke depan gitu. Jadi masih belum tertata dengan ini gitu, dengan baik untuk penataan kelompoknya gitu, tempat duduknya, untuk penataan tempat duduk itu mungkin. Kira-kira nanti kalau misalnya Bu Sinta menemukan ke depannya, ada lagi siswa yang masih saling tunduk, terus ada lagi siswa yang kurang pede, itu kira-kira akan mensiasati seperti apa?
kedepannya saya mungkin mau berbicara secara pribadi, kalau bisa saya ajak ngobrol gitu, Melakukan pendekatan ya. melakukan pendekatan secara pribadi, karena kalau di depan kelas takutnya nanti dia juga malu dengan teman-temannya. Jadi nanti kalau misalkan ada siswa yang peserta didik yang memang belum aktif, kita kan tidak tahu apakah mungkin ada masalah atau apa. Jadi saya coba untuk pendekatan secara pribadi, menanyakan apa permasalahannya. Nanti kalau sudah mengetahui permasalahannya, kebetulan ini belum gitu, nanti baru saya bicarakan. Nanti kalau sudah mengetahui masalahnya, mungkin saya bisa mencari solusinya gitu. Kemudian juga meminta teman-temannya untuk terus mengajak dan memotivasi temannya ini supaya bisa lebih aktif lagi gitu dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi itu yang akan saya lakukan. Mencari solusi permasalahan Ya. murid. Kira-kira ketercapaian yang Ibu dapat dari pembelajaran kemarin, kalau misalnya seperti kemarin kita kasih angka 1-10, Ya. sekarang ada peningkatan tidak, Bu? Alhamdulillah Ada. peningkatan. Ya, tapi walaupun tidak terlalu signifikan, tidak terlalu besar, ada mungkin 85%. Kalau baru sampai 80%, sekarang ada beberapa peserta didik yang memang lebih berani lagi begitu. Dari kemarin mereka terlihat kurang percaya diri, tapi sekarang ketika presentasi mereka lebih percaya diri gitu. Bahkan ada yang mengajukan itu saya aja katanya seperti itu. Jadi alhamdulillah ada peningkatan walaupun mungkin tidak terlalu besar. Perlu dilatih lagi, mungkin di pembiasaan lagi mungkin ke Ya. peserta didik. Kemarin kalau saya lihat sih sudah bagus ya, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ini juga bantuan dari Pak Pandu, masukannya. Kebetulan kan kalau coaching itu tidak ada yang lebih pintar, lebih ini, lebih bagus, lebih baik. Kita kan sebenarnya mitra juga sama kemitraan. Saling observasi berdasarkan kemitraan. Nanti mungkin juga saya akan meminta Ibu Sinta untuk melakukan observasi saya. Insya Allah nanti Pak Pandu. Nah, kalau melihat dari pembelajaran, dari mulai persepsi sebagaimanapun kemarin yang sudah dilakukan Ibu Sinta udah baik, anak-anak sampai ada yang siapa yang berdiri sambil Asep, itu dia udah sangat bagus menurut saya. Seperti itu. Kalau misalnya untuk permasalahan kelompok juga, mungkin di kelas saya menemukan hal seperti itu. Terima kasih Bu Sinta untuk pertemuan kali ini, untuk membantu penyelesaian aksi nyata saya sama-sama. di guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti juga ada crossing untuk observasi, Bu Sinta mengobservasi saya dan menjadi menghasilkan pembelajaran untuk murid yang maksimal dan lebih baik untuk kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Pandu, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, juga Ya. masukan-masukannya. Mudah-mudahan Pak Pandu juga berjalan CGP-nya Ya. lancar sampai akhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Sinta? Baik. Alhamdulillah, baik Pak Pandu. Alhamdulillah. Sepertinya ini Bu Sinta kemarin itu kan kita sudah melakukan pembelajaran ya, kondisi akademik, observasi sudah kita lakukan bersama. Nah, mungkin di sini ada yang mau Bu Sinta apa ya, berbagi dengan saya, baik itu tentang pembelajarannya, terus tentang keberhasilan anaknya, apakah pembelajaran dari Bu Sinta itu kemarin sudah pas di hati atau misalnya ada kendala seperti itu, mungkin di pas observasi sekali itu mungkin fokusnya ke sana ya, kira-kira Bu Sinta ada yang mau disurahkan tidak apa yang mau disampaikan sama Bu Sinta? Baik Pak Pandu, untuk kemarin dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, kemarin kebetulan di kelas 11 AKL 3, saya memberikan materi tentang deskripsi teks. Nah, selama proses pembelajaran, alhamdulillah sesuai dengan yang saya pembahasan, tetapi tentu saja ini juga ada beberapa hambatan, ada beberapa kendala yang saya temui, baik dari diri saya maupun dari peserta didiknya. Kalau misalkan mungkin untuk dari peserta didik dulu itu masih ada beberapa peserta didik yang memang belum kita mengikuti proses pembelajaran. Ketika saya coba untuk bertanya ke peserta didiknya, alasannya ya karena minat mungkin dari minat peserta didik
kemampuan yang mereka miliki, terutama kalau dengan bahasa Inggris itu mungkin di vocabulary-nya, di persinyalan kata itu seperti itu. Jadi ketika kita dalam proses pembelajaran itu seperti kurang paham karena dari segi bahasanya, dari kemampuan seperti itu memang mungkin vocabulary-nya belum cukup. Kendalanya di situ, kemudian juga dari jadi ada yang memang mereka mungkin dari bahasa tadi minatnya itu, jadi seperti yang salah dan yang malas itu untuk mengikuti pembelajaran tapi saya coba membantu mereka. Kemarin kan pembelajarannya dengan diskusi kelompok, jadi saya mencoba menyatukan peserta didik yang memang tingkat kemampuannya tidak sama, jadi mereka bisa berbagi, bisa saling membantu seperti itu. Kemudian juga mungkin pengkondisian kelas kemarin mungkin juga saya masih ada sedikit ini karena kondisi kelasnya jadi kurang ini, mungkin ketika proses pembelajaran jadi si anak tidak kurang representatif dan mungkin merasa kurang nyaman, mungkin itu juga dari saya tidak bisa kurang bisa mengkondisikan. Tapi kalau itu tercapai, alhamdulillah kalau saya melihat dari hasil ini hasil alhamdulillah mereka bisa mengerjakan. Dari tiap kelompok juga mereka bisa mempresentasikan apa yang saya minta ke tiap kelompok. Jadi mereka diminta untuk membuat menyusun satu buah teks deskriptif berdasarkan gambar yang saya berikan. Mereka susun, kemudian juga menganalisis simple present tense ya, yang berkaitan dengan deskriptif. Alhamdulillah peserta didik sudah bisa membuat satu teks deskriptif, juga bisa menganalisis mana kalimat yang menggunakan simple present tense, walaupun mungkin belum 100% saja. Nah, tadi kan Ibu Sinta bilang bahwa semua proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, ya. Dari segi jadi anak membuat kelompok terus menyampaikan pendapat secara kooperatif anak sudah mulai lancar. Cuma ada yang sedang mengembangkan itu vocabulary anak. Kira-kira menurut Bu Sinta di dalam metode atau teknik misalnya yang Bu Sinta itu untuk menerapkan itu seperti apa ya, kekurangan yang istilah penyakit lama ya rata-rata dari SMP. Nah kira-kira langkah Bu Sinta ke depannya untuk mengantisipasi itu seperti apa? Nah dengan penyakit tersebut itu bukan penyakit, kekurangan yang ada. Maksudnya seperti apa? Saya mencoba untuk mengajak peserta didik. Ini kan kalau misalkan ada speaking seperti waktu itu, saya mencoba ke peserta didik untuk lebih fokus lagi ke vocabulary. Misalkan saya menyajikan sebuah lagu berbahasa Inggris, jadi kita sama-sama nanti belajar bagaimana how to pronounce English word, bagaimana pengucapannya, bagaimana juga artinya. Jadi secara tidak langsung peserta didik bisa menambah vocabulary. Kemudian saya juga mencoba mengajak peserta didik untuk ada simple conversation gitu, yang menggunakan bahasa Inggris, walaupun mungkin kalimatnya masih cukup sederhana, tapi ada pembiasaan ke peserta didik supaya mereka terbiasa. Juga mencoba untuk menarik raising their passion gitu, jadi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Saya coba motivasi dulu peserta didik bahwa belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Jadi bisa dengan lagu, dengan film, gitu. Saya mencoba mengarahkan mereka gitu. Walaupun saya juga meminta untuk harus lebih selektif kalau misalnya memilih lagu, memilih benda seperti itu. Tapi saya coba menggunakan seperti itu dan ada pembiasaan. Saya mencoba ada pembiasaan di setiap pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu supaya anak itu terbiasa dan bertambah pula kompetensi. Kira-kira nih itu sangat bagus sekali untuk kita untuk menerapkan speaking. Saya pribadi kalau speaking itu mungkin karena dari
siswa mencap saya guru yang serius, jadi agak susah melakukan speaking ya. Nah, kira-kira untuk Bu Sinta sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tadi ya, apakah ada penerapan selain tadi yang menggunakan SLB, apakah ada penerapan dari media atau daya dukung lain misalnya seperti penerapan teknologi, terus membangun juga kemampuan siswa, itu selain tadi meningkatkan vocabulary dengan lagu. Nah, karena mungkin di sini pertanyaannya apakah semua siswa suka lagu atau tidak, kita tidak tahu. Kira-kira langkah untuk meningkatkan hal tersebut itu seperti apa? Saya juga selain di ICT, kebetulan sekarang saya suka searching online books. Dan online books itu walaupun mungkin sampai saat ini mungkin salah satu kekurangannya saya mungkin kalau saya itu memang di bidang IT tidak terlalu pintar seperti Bapak Ibu, jadi ya seperti orang tua kita Sama saja. Jadi saya mencoba memanfaatkan yang sudah ada. Jadi saya coba searching online website yang menarik untuk peserta didik. Jadi saya berikan ke peserta didik online website-nya sesuai dengan materi yang dipelajari, dan ternyata alhamdulillah kemarin waktu saya masuk juga mereka mengatakan kepada saya itu lebih baik seperti ini kan. Jadi mereka sambil latihan tapi juga seperti yang santai gitu, tapi belajar tapi santai gitu. Tapi Bu katanya kalau misalkan ibu yang menjelaskan, kami biasanya suka pusing, Bu nggak paham kan seperti itu. Tapi kalau dengan cara seperti itu memberikan online lesson kan materinya lebih variatif, kemudian juga soal-soalnya juga mudah, tapi mereka tertantang untuk mengerjakan. Jadi kadang ada yang dapat nilai sedikit, Bu boleh nggak kalau ini diulang? Saya pengen nyoba. Jadi terlihat bahwa mereka lebih antusias mengikuti pembelajaran dan juga mengerjakan tesnya. Itu biasanya saya berikan tes yang tadi ya. Jadi setelah pembelajaran saya berikan tes ke mereka sejauh mana mereka memahami materi yang tadi sudah dipelajari bersama-sama. Online basic seperti itu. Tapi saya cari juga yang memang ada online basic yang nanti gratis juga. Tapi nanti belajaran dengan kira-kira dari Bu Sinta di pasti setiap pembelajaran itu ada target pencapaiannya. Kira-kira dari lakukan Bu Sinta dalam pembelajaran itu, kalau kita misalnya bicara tentang nilai ya, dari 1 sampai 10, terus yang didapat murid dan juga yang dilakukan Bu Sinta itu kira-kira pencapaian murid yang sudah didapat sekarang dari 1 sampai 10 poinnya berapa, dan keberhasilan Bu Sinta dalam melakukan pembelajaran kira-kira dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? mungkin tidak terlalu kalau saya boleh menilai sendiri ya, kalau 8 lah. 8 untuk yang keduanya mungkin. Ya, untuk keduanya kalau peserta itu juga bisa. Ya. Kalau misalnya langkah pertama nih, kita pasti ada targetan untuk kesempurnaan 100 gitu, atau 10 ya tadi kita angkanya itu. Kira-kira untuk mendekati tujuan tersebut, langkah pertama yang akan Sinta lakukan itu Yang pertama tentu saja saya akan mencoba mengembangkan potensi yang ada di diri saya. Tadi saya sudah sampaikan kalau mungkin di bidang IT saya agak kurang, saya akan mencoba mengembangkan belajar lagi, karena kan IT ini sangat mendukung sekali pembelajaran dari media pembelajaran, kan bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif. Jadi peserta ini juga tidak akan merasa bosan kalau misalkan media yang kita gunakan juga lebih inovatif dan lebih kreatif. Jadi saya akan mengembangkan potensi saya, kemampuan saya. Kemudian juga ya, kalau kemudian juga nanti saya minta juga dengan Jawa dengan Pak Pandu, minta masukan, minta saran, diskusi juga untuk kemajuan saya pribadi dan juga untuk pencapaian pembelajaran serta didik tujuan pembelajaran tercapai yang akan saya lakukan lebih mengembangkan lagi kemampuan diri, terutama di bidang IT.
karena jujur itu memang satu kekurangan saya gitu. Jadi saya ingin lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam menciptakan satu proses pembelajaran di kelas supaya tujuan pembelajaran di kelas bisa pengembangan diri ibu itu mungkin ke 8. Kalau sekarang trennya PPACK ya, teknologi pedagogikal, teknologinya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk ini dari pengalaman yang sudah dilakukan saat kita pasti terus juga pasti kan bu menemukan ini yang paling penting untuk diri saya selama kemarin belajar ya, karena baik di diri ibu ataupun di diri anak. Mungkin kalau di diri saya selain dari IT yang tadi ini pengalaman belajar saya harusnya depannya seperti ini. Nah, kalau yang kali anak artinya harus seperti apa biar mencapai nilai maksimal itu kira-kira seperti apa yang paling berharga dalam perjalanan apa istilahnya dalam perjalanan aku kemarin ngajar itu apa yang paling berharga ya? Kalau untuk peserta ini saya berharap mengharapkan peserta ini mampu kalau kemarin kan untuk bahasa Inggris lebih ke skill yang lebih keahlian. Jadi mereka mampu mengaplikasikan atau menerapkan kemampuan berbahasa Inggris mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu saja itu yang saya harapkan untuk peserta didik. Jadi saya mencoba tadi yang pertama sudah saya sampaikan memotivasi dulu, karena kalau misalkan tidak ada minat dari peserta didik mereka juga kurang dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi minat dulu, kemudian ada kebiasaan yang saya lakukan dengan peserta didik dan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah mereka kemampuan yang mereka miliki kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira menurut Bu Sinta pengalaman kita yang sudah sering seperti ini observasi itu apakah sharing seperti ini atau dilakukan seperti biasa-biasa seperti itu? Ini di luar konteks pembelajaran ini kan yang saat melakukan observasi apakah lebih nyaman dengan yang sekarang kita share duduk bersama saling ini atau misalnya lebih enak seperti biasa yang dilakukan pimpinan atau pengawas seperti itu? Kalau untuk saya pribadi lebih nyaman sharing seperti ini. Jadi saya juga bisa mendapatkan masukan, saran, pengetahuan baru. Ini juga bisa jadi ide buat saya nanti kalau misalkan ini kurangnya saya di sini. Terus saya mendapatkan sharing dengan Pak Pandu misalnya seperti ini, saya jadi mendapatkan masukan kalau Pak Pandu seperti ini ternyata ini bisa masuk nanti kalau misalkan saya melakukan di kelas saya pada saat proses pembelajaran itu. Kalau saya lebih nyaman sharing seperti ini, jadi bisa berkembang ide, gagasan, bisa juga mendapatkan masukan. Kira-kira ini nih diminta untuk pertemuan kita kali ini hasil dari kita atau yang disebut di kampus saya itu bercinta. Apa yang kira-kira Ibu bisa simpulkan mulai dari kita melakukan dialog sebelum observasi terus saat melakukan observasi dan sampai sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Kalau menurut saya dari kegiatan yang sudah kita lakukan awal sampai sekarang saat ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Yang pertama, saya juga menjadi termotivasi ketika Bapak Ibu mengatakan saya mau masuk ke kelas yang melihat observasi, tentu saja saya mencoba mempersiapkan proses pembelajarannya mungkin beda dari yang biasanya gitu. Karena saya juga ingin memperlihatkan yang baik meskipun tidak terbaik tapi yang lebih baik dari saya. Jadi memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Terus juga saya mencoba untuk memperbaiki. Kalau kemarin mungkin pasti sebelumnya itu ada kekurangan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau boleh jujur pembelajarannya masih seperti
biasa. Tapi kalau untuk sekarang saya lebih ini harus, kalau misalnya saya akan mempelajari seperti itu harus sesuai, harus disesuaikan. Jadi itu secara tidak langsung memotivasi saya untuk memperbaiki diri, baik dari proses pembelajaran, administrasi yang saya buat, saya kerjakan, kemudian juga kemampuan peserta juga itu sangat-sangat berpengaruh. Itu banyak sekali masukan juga dari Bapak, saran juga dari Bapak. Kemudian saya juga setelah proses pembelajaran itu ada refleksi ke peserta didik, juga ada masukan dari peserta didik. Jadi dengan kegiatan ini banyak sekali hal-hal positif yang saya dapatkan dan itu bisa lebih memperbaiki kekurangan yang sebelumnya. Alhamdulillah ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih untuk Ibu Sinta. Tentunya mudah-mudahan nanti istilahnya vaksin ini tidak dari Ibu Sinta sekarang, tapi kalau misalnya ada pembelajaran mungkin kalau untuk besok Ibu Sinta bagian saya di observasi, dan kalau pun ada kekurangan di saya kita tidak usah melakukan untuk saling bertukar pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Pak itu? Baik Pak Pandu, Bu Sinta, tadi saya sudah menyaksikan coaching pasca observasi ya. Nah, tadi saya sudah mencatat nih banyak sekali dari apa yang ditanyakan oleh Pak Pandu sampai dengan Pak Pandu menutup percakapan. Karena tadi Pak Pandu bertanya kabar, kemudian menyampaikan yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, bahwa Pak dan observasi, kemudian menanyakan tujuan percakapan pertemuan tadi ada ya, sehingga Koci bercerita banyak sekali ya itu tadi ya, situasi saat pembelajaran, hambatan dan kendala apa yang dialami saat pembelajaran. Nah di situ ada proses kemitraan. Terlihat sekali Pak Pandu itu dari segi menyampaikan pertanyaannya, Ibu enjoy ya, nyaman. Kemudian tadi Coach juga mengulang kembali apa yang disampaikan. Dan antaranya tadi yang saya tulis di sini salah satunya tentang hambatan yang dialami oleh Bu Sinta. Kemudian Coach juga menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Bu Sinta untuk mengatasi hambatan yang dialami. Ya. Kemudian Coach juga menanyakan langkah konkret atau solusi berikutnya atau yang lainnya ya. Kemudian Coach juga menanyakan berapa nilai dan target yang diperoleh oleh Coach dalam melaksanakan pembelajaran. Dimana tadi Ibu memiliki nilai 8 ya, berdasarkan kamu berharap ada targetnya ada 100 gitu. Untuk mencapai 100 itu apa yang akan dilakukan. Kemudian Coach juga menanyakan untuk mencapai target tersebut langkah konkret apa yang akan Coach lakukan. Kemudian Coach juga menanyakan rencana pengembangan apa untuk meningkatkan motivasi dan antusias peserta didik saat belajar berdasarkan apa yang dialami selama belajar. Kemudian Coach juga mengarahkan Coach untuk menyampaikan kesimpulan dari percakapan sehingga Coach memberikan kesimpulan dengan leluasa. Terus terakhir Pak Pandu sebagai Coach menutup percakapan. Nah dari apa yang sudah saya lihat tadi, ya, saya kaitkan dengan prinsip coaching dan kriterianya. Prinsip kemitraan ada Pak ya, tujuan lanjutkan mengerjakan sikap sejawat, Bapak juga tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat. Kemudian proses kreatif ada, jelas ya, percakapan terjadi dua arah. Cinta yang lebih banyak berbicara, Bapak kami mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Kemudian terlihat sekali pertanyaan yang digunakan bukan pertanyaan yang menggali. Kemudian percakapan juga menghasilkan tindak lanjut dan tindak lanjut konkret itu berasal dari Ibu Sinta ya, dari rekan sejawat. Dan tadi juga percakapan ditutup dengan kesimpulan dari Ibu Sinta. Jadi secara keseluruhan proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kriterianya sudah terpenuhi, karena mungkin Bapak lebih banyak praktek dengan teman-teman di sekolah
Bapak sekaligus juga Bapak berlatih supaya betul-betul menjadi coach yang benar-benar coach. Itu mungkin yang